Jadi seorang bangsawan ini ya kan untuk menularkan rasa cinta tanah air ya kan, untuk karakter buildingnya para masyarakat di sekitarnya itu harus berperan gitu. Jadi mereka ini harus menularkan jiwa kepemimpinan, jiwa welas asih, jiwa bijaksana kepada masyarakat sekitar, kepada teman-temannya, minimal dalam komunitas kecil lah seperti itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Julia Putri Nur di catatan harian Julia. Aduh, kayaknya udah lama banget kita nggak pernah ngobrol lagi membahas hal-hal yang menarik. Maklum karena kesibukan kita nih mami-mami yang selalu setiap hari ada aktivitas, sehingga catatan harian Julia kali ini baru muncul lagi. Tapi nggak masalah, hari ini adalah hal yang sangat seru. Hari ini akan kita bahas tentang adanya darah biru di generasi sekarang yang mungkin itu sudah sangat kuno banget. Apa sih darah biru itu? Apa sih turunan raja itu? Siapa sih? Kira-kira apakah kalian menjadi salah satu penerus bangsa ini karena kalian berdarah biru? Atau ada hal menarik yang kita akan bahas dari karakteristik seorang darah biru? Hari ini saya mengundang seorang sahabat saya. Sebenarnya namanya sangat panjang, tapi saya biasa manggil dengan Mbak Intan. Sebelum perkenalan dengan Mbak Intan, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terus kalau bisa komen, jadi kita bisa perpanjang nih sesi ini nantinya ke depan ya. Oke, kita kenalan dengan Mbak Intan. Mbak Intan, Ya, Mbak Julia. Assalamualaikum, kita baru ketemu lagi. Ini beberapa abad ya. Jadi hari ini Mbak, ini adalah aku punya YouTube ya, channelnya khusus membahas tentang karakter dan inspirasi-inspirasi yang lahir dari setiap tamu yang saya hadirkan. Dan karena saya tahu Mbak Intan bagian daripada ceritanya nih turunan darah biru ya, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Cuman mungkin saya pengen nanya dulu nih Mbak Intan, ini aku dapat share berita nih Mbak Intan. Share beritanya itu di sini katanya kemarin habis ada satu kegiatan yang bernama Borobudur International World Peace and Prosperity. Prosperity ya. World Peace and Prosperity Event. Nah, ini apa sih Mbak? Karena kayaknya kalian kemarin tuh kayaknya ramai banget orang pergi ke sana untuk ketemu di Borobudur. Itu kampanye kerajaan atau kampanye tanda kutip nih? Kita perlu tahu ya, karena yang datang para raja loh dan turunan-turunan darah biru lainnya. Kayaknya pengen muncul juga biar ketahuan kita nih darah biru ya. Gimana Mbak Intan? Saya jelasin sedikit nggak? Mungkin saya memperkenalkan diri Nama lengkap beliau siapa coba deh? Nama lengkap saya Kanjeng Raden Ayu Intan Dewi Rupina. Saat ini saya memang aktivis di budaya. Saya juga dulu pernah menjabat sebagai wakil Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kalau untuk saat ini saya wakil Sekretaris Jenderal Putri Keraton Nusantara. Wasekjen Putri Keraton Nusantara se-Indonesia. Iya betul. Kebetulan Putri Keraton Nusantara ini di bawah organisasi masyarakat adat Nusantara atau MATRA. MATRA ya. Ya memang di sini di MATRA ini komponennya itu tidak hanya Raja Sultan. Jadi ada juga dengan penggiat budaya, tokoh adat, pemimpin lembaga adat seperti itu. Jadi di sini multi yang memang kepedulian terhadap budaya, adat, dan pastinya yang berkumpul tuh mereka yang sudah tahu bapak, ibu, kakek, nenek mereka adalah tanda kutip turunan raja ya. Iya betul. Oke. Kita nih seru loh Mbak, beneran seru. Ini panas, jadi sambil kita kepanasan tapi kita tetap ngobrol ya, asik. Nah maksud saya mungkin Mbak bisa jelasin target daripada berkumpulnya para raja-raja itu, ibaratnya saya juga termasuk dalam salah satu organisasi peduli adat ya. Nah itu sebenarnya apa sih target-target daripada para turunan raja ini berkumpul? Apakah pengen pengakuan, gue anak raja loh, gue anak darah biru loh, atau apa maksud dan tujuannya? Ya seperti kata Bung Karno ya, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Itu yang memang
menjadi pedoman ya untuk kita sebagai bangsa Timur ya kan. Jadi sudah dicetuskan oleh para pendiri negara ini gitu. Karena memang tidak terlepas dari kerajaan yang ada di Nusantara ini untuk kemerdekaan Indonesia gitu kan, untuk pengakuan dari dunia internasional seperti itu, bahwa peran serta dari para raja-raja Nusantara inilah yang turut andil berperan dalam kemerdekaan. Oke. Bicara sejarah, Mbak, berarti kalau kita memahami sejarah itu kan, sejarah itu kalau Indonesia tentang perjuangan. Mengorbankan, memperjuangkan sesuatu dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih besar dengan sebuah pengorbanan. Dan orang yang sudah memperjuangkan itulah sebagai pahlawan-pahlawan sejarah. Nah, artinya kembali kita sampaikan bahwa anak zaman sekarang itu kan sebenarnya kalau mau kita bawa ke ranah sekarang ya Mbak, kayaknya mereka tidak terlalu care dengan sejarah. Apakah karena mereka sudah sangat putus jauh daripada terah para raja-raja ini, atau karena memang didikan circle dan lingkungan yang terjadi saat ini di era modern, atau memang sebenarnya tidak bisa kita hilangkan bahwa kalaupun mereka ada turunan raja, walaupun sejauh apa tetap membawa aura positif dan jati diri daripada turunan bangsawan tersebut. Bisa nggak Mbak jelasin di zaman sekarang ya? Memang sekarang ini kan era globalisasi, tentunya setiap turunan ini memiliki pengaruh ya dari perkembangan zaman, baik itu dari dalam maupun dari luar ya kan. Dengan banyaknya sekarang yang memang teknologi canggih ya kan, otomatis media informasi itu cepat terserap oleh generasi muda kita gitu. Nah, peran kami di sini, lembaga adat maupun dari kerajaan-kerajaan, kita harus melestarikan budaya itu sendiri ya kan, karena itu merupakan kearifan lokal bagi kita semua ya kan. Jadi kita tekankan di sini dengan keberadaan kita, eksistensi kita dalam setiap kegiatan ya kan, agar dilihat oleh masyarakat, terutama generasi muda, bahwa ini loh gitu, dalam Indonesia ini banyak sekali kerajaan yang ada di Nusantara ini. Betul, gitu. Nah, itu bagaimana anak-anak generasi muda ini tertarik? Tentunya kan harus mereka itu mendapatkan informasi yang lengkap. Caranya ya dengan media informasi yang sekarang beredar ya kan. Kita dengan membuat acara ya kan, otomatis kan anak-anak ini mengetahui, oh ada apa, betul nggak ada kerajaan ini apa sih gitu, dengan mereka mencari di Google gitu kan. Akhirnya secara tidak langsung mereka mendapat informasi tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Berarti perlu sosialisasi juga dong, Mbak. Ya, memang seharusnya gitu dalam pendidikan pun harus selalu ya ditekankan dalam kurikulum. Sementara kita tidak bisa berharap banyak dengan dunia pendidikan, Mbak, karena sekarang lebih cenderung melahirkan generasi praktis, generasi-generasi yang keluar kerja cari duit. Sukses itu adalah kaya, ya kan? Kaya itu tidak perlu proses, kaya itu yang penting kamu kaya. Prosesnya bagaimana ya, penting lu kaya, ya kan? Jadi pergeseran semua makna kesuksesan ini membuat saya merasa tergeser juga itu makna tentang sukses dalam diri sendiri. Sehingga apa yang dibawa oleh pemahaman bangsawan yang saya tahu dia harus berkarakteristik yang sedikit sangat banyak hal-hal positif. Dia harus tenang, dia harus bijaksana. Setiap berbicara itu mungkin orang pasti akan sedikit menjadi tenang dan menerima apa yang dia sampaikan karena adanya energi positif yang dia hadirkan, dan dia bisa ngayomin, dia bisa amanah ya kan, dia bisa jujur. Itu adalah turunan dari darah biru yang harusnya dibawa setiap saat, apalagi dia mempunyai kemampuan memimpin tentunya. Nah, tapi Mbak, kita lihat sekarang ini, kalau saya mau bilang kasarnya sih sebenarnya kita sudah setengah jahiliyah lah, karena barbarnya orang dalam menyikapi setiap permasalahan yang ya sadak seruduk, menghakimi sendiri, dengan gampangnya menyakiti, dengan gampangnya bahkan sampai membunuh, jangankan membunuh karakter, membunuh benar pun sangat gampang. Di mana peran para raja-raja semua ini? Di mana sebenarnya anak turunan mereka sehingga tidak ada lagi perbedaan yang terlihat, atau tidak ada lagi. Kalau zaman dulu kita bilang harusnya ada hero-hero di antara masyarakat yang bisa, ini nggak boleh loh lu lakukan, ini nggak bagus loh. Saya berharap tuh turunan darah biru itu masih ada di seputar anak muda kita ini. Gimana nih Mbak, menurut Mbak? Ya memang sih sekarang memang banyak ya pergeseran nilai. Yaitu tadi karena banyak intervensi ataupun pengaruh dari luar ya kan. Akhirnya masyarakat terutama generasi muda ini
mereka merasa tidak peduli lagi lah dengan sejarahnya gitu. Nah, kami di sini dari kata bangsawan ini sudah jelas ya di situ. Jadi orang yang memikirkan bangsa, bangsawan itu. Oh, bangsawan itu terlahir dari kalimat bahwa orang itu memikirkan bangsa. Kalau menurut perspektif ya sebagian orang seperti itu gitu. Modernnya sekarang kita suka sebut dengan negarawan sebenarnya negarawan ya. Oke, seperti itu. Ya memang kan dari zaman dulunya ya kan, seorang raja itu seorang pemimpin dalam suatu komunitas. Jadi orang memiliki kelebihan di antara masyarakat lainnya. Nah, otomatis itu kan merupakan genetik ya, menurut yang bagus menurut pada anak cucunya. Bibit bobot bebek jelas. Ya, karena secara biologi pun ya seperti anak pinter nih ya kan. Itu turun dari mana? Karena yang menurunkan itu genetik dari ibunya seperti itu. Nah, seperti juga yang rasa kepemimpinan ataupun kebijaksana itu pun ada yang memang sudah dari genetik tadi turun-temurunnya ya kan. Selain itu, pakem yang ada dalam kerajaan ataupun dalam kesultanan itu sudah ada aturan-aturannya yang mengatur ya, harus bagaimana tata caranya ya kan. Otomatis ya para trah bangsawan ini mereka mengikuti aturan yang sudah berlaku, yang tentunya itu pun kan yang harus pakem ya keluar dari situ ya. Itu kan yang bagus, yang baik, yang patut ditiru dan dicontoh gitu kan. Nah, itu mungkin dapat ditularkan kepada teman-temannya, lingkungan sekitarnya gitu. Memang berat ya sebagai bangsawan ini ya, karena kita ini ngayong ya, kita menanggung beban bahwa ini adalah dari kejayaan leluhur kita gitu loh. Itu prestasi dari leluhur kita yang harus kita tetap lestarikan dan jaga nama baiknya gitu. Karena kalau misalkan kan kita punya embel-embel misalkan ya gelar ya, itu depannya Kanjeng siapa gitu kalau di Sulawesi kan saya Makassar ada Andi gitu ya. Kalau misalkan kita berperilaku buruk ataupun memang tidak patut dalam norma masyarakat, otomatis kan yang jelek juga ya terbawa-bawa ya nama keturunannya, keluarga besarnya seperti itu. Jadi ya memang itu sangat berat amanah yang diberikan oleh leluhur itu gitu. Kalau saya pribadi Mbak, ini saya ya. Setiap saya bertemu seseorang, berkenalan seseorang, menjadi barometer saya adalah cara dia bersikap. Cara dia menghargai dirinya, cara dia menempatkan posisi dirinya dan lingkungannya dan orang lain. Misalnya saya berhadapan dengan Mbak Intan gitu ya. Bagaimana saya memperlakukan Mbak Intan itu adalah sebuah karakter bangsawan misalnya. Berarti secara tidak langsung orang tersebut pasti di atasnya atau di belakangnya lagi memang mempunyai sebuah aliran darah yang gennya cukup bagus dalam tanda kutip bahwa dia adalah turunan seorang bangsawan. Itu saya percaya Mbak, karena menurut seperti Mbak Intan bilang itu nggak akan hilang. Gen itu akan terbawa sampai zaman kapanpun. Ada blueprint genetiknya. Ada genetiknya. Sehingga kalau saya bilang saat ini kita mengembalikan kepemimpinan bangsa kita terhadap generasi penerus yang tentunya harusnya memang mengalir darah biru di dalamnya. Tidak perlu kita cari sebenarnya. Terlihat dari karakternya. Karena begini Mbak, walaupun dia darah biru, walaupun dia turunan Andi, tadi Kanjeng, atau mungkin ada lagi gelar lain bangsawan di luar Jawa dan Sulawesi, kalau perilaku, kalau pembawaan dirinya, kalau marwah dirinya itu tidak terpancar kebangsawanan, saya rasa sih tidak pantas juga memimpin bangsa ini. Nah, dan tidak pantas juga menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya Mbak, saya melihat seorang yang mengaku dia adalah turunan raja, mengaku turunan bangsawan dan dia darah biru, tapi dalam behaviornya dia sehari-hari berbicara, bersikap kepada orang lain, menempatkan perilaku sehari-harinya itu jauh daripada cerminan seorang bangsawan, saya rasa sih dia pun harus kita pilih dan kita kesampingkan. Nggak berarti 100% darah biru itu bisa kita bawa ke dalam ranah kepemimpinan yang baik. Sehingga kita juga harus lihat di dalam turunan raja pun ada yang berhasil, ada yang gagal. Sehingga tapi ketika dia gagal Mbak, ini setahu saya darah biru ini kan kental ya. Ketika dia gagal banget, nakal banget. Bagus banget. Sehingga memang kita harus pinter-pinter memilih nih. Jangan mentang-mentang dari turunan darah biru semuanya mau kita tarik ya. Tapi kita juga harus cari yang baik dan terbaik. Ini kan turunan yang baik nih. Kita kumpulin nih, ini biru dari setiap seluruh Nusantara. Dari seluruh Nusantara itu anak-anaknya lahir ini semua. Nah, automatically tadi Mbak bilang pergeseran itu terjadi karena zaman, ya kan? Sementara kita butuh banget nih pemimpin bangsa ke depannya.
yang nanti terlahir daripada penerus darah biru yang juga sudah modern tentunya ya. Nah, kita juga harus lihat Mbak, pinter-pinter kita mungkin nih Mbak. Oh dia ini karakternya masih ya tidak bisa lah, dia belum jadi, belum mateng. Nah, walaupun seperti itu ya, walaupun dia darah biru. Nah, pertanyaan saya Mbak, apa sih yang kita harus lakukan kepada sebuah pergerakan organisasi kebangsawanan ini untuk bisa melahirkan, membangkitkan sebuah semangat dari kerajaan lampau? Karena begini, Indonesia aja menggalakkan tentang banyak program. Kayak tadi saya baru MOU nih, kita sedikit promosi loh ya, habis MOU dengan bela negara. Bagaimana bangsa ini mengerti tentang bela negara, itu kan sejarah juga. Nah, saya mau tanya, dari Matra sendiri atau dari organisasi peduli adat lainnya, apakah ada sosialisasi kerjasama yang diberikan kepada organisasi pihak ketiga untuk sama-sama turun kepada masyarakat ya, generasi pelanjut ini, bahwa membuka wawasan mereka bahwa sadar kalian itu berasal dari raja-raja Nusantara. Behavior kalian, karakter kalian, tata cara kalian untuk memperlakukan diri kalian dan lingkungan kan harus seperti raja. Gimana coba kalau dari, jadi kembali lagi ya Mbak ya, budaya itu adalah benteng pertahanan kita di suatu negara ya. Jadi kami komunitas para raja ini selalu senantiasa mengadakan event-event yang memang menyentuh kearifan lokal ya kan. Jadi di situ masyarakat itu melihat, seperti kemarin ya, acara kemarin itu ada acara ngiwa. Ngiwa itu melepaskan bibit ikan ke sungai, Sungai Progo gitu kan. Ambil ikan ya? Ya. Jadi di situ itu pendidikan pada masyarakat bahwa kita harus peduli kepada alam lingkungan ya kan. Di situ ada keseimbangan ekosistem di situ gitu. Jadi masyarakat ini tersentuh hatinya ya kan, harus menyayangi alam, harus peduli dengan lingkungan, yaitu untuk ekosistemnya akhirnya terjaga stabil, seimbang gitu kan. Nah selain itu juga dengan adanya seni tari nih ya, festival budaya, akhirnya anak-anak yang tadinya nggak aware ya kan, yang nggak ada semangat ataupun kepedulian terhadap seni ya, nah mereka akhirnya pengen nih belajar nih seni tari gitu kan. Nah dengan seni tari itu kan lembut ya, tari itu indah, keindahan gitu kan. Dari situ jiwanya dia, hati nuraninya akan tersentuh gitu. Akhirnya menciptakan jiwa-jiwa yang lembut, yang peduli tinggi gitu kepada lingkungan, empatinya tinggi gitu. Nah mungkin dengan cara itulah kita para bangsawan ataupun organisasi keraton ini mengadakan festival-festival untuk menumbuhkan kembali kepedulian dari masyarakat kepada budaya yang ada di Indonesia. Tarian jadi tarian tersebut kan akhirnya tumbuhlah empati ya kan, rasa keindahan dia, mencintai keindahan seni budaya seperti itu. Nah jadi seorang bangsawan ini ya kan, untuk menularkan rasa cinta tanah air ya kan, untuk karakter buildingnya para masyarakat di sekitarnya itu harus berperan gitu ya. Jadi mereka ini harus menularkan jiwa kepemimpinan, jiwa welas asih, jiwa bijaksana kepada masyarakat sekitar, kepada teman-temannya, minimal dalam komunitas kecil lah seperti itu ya kan. Pertanyaan saya lagi Mbak, mungkin lebih sedikit mendetil ya. Saya pengen banget, karena saya juga terjun dan membuka podcast ini juga, harapan saya walaupun sekarang ini masih banyak kurang yang untuk minat dengan namanya karakter building, kedepannya saya harapkan ini podcast atau ini YouTube channel saya ini menjadi sebuah inspirasi untuk bisa mereka sadar bahwa ada loh yang membahas ini. Nah kan kita bukan podcast yang seru-seru ya Mbak, yang namanya viral-viral, kita ini mau jadi abadi nih di sini ya. Nah harapan saya gini Mbak, bagaimana peran kita, seperti saya turun tentang edukasi karakter building walaupun tidak membawa nama raja ya, bagaimana kalau para organisasi raja ini berperan langsung turun untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi penerus, agar kiranya di antara generasi penerus itu yang sadar bahwa dia sebenarnya mempunyai turunan darah biru, bisa melahirkan secara otomatis, membangkitkan, misalnya kalau kayak Avenger, dia ternyata udah punya darah Avenger gitu ya, membangkitkan darah birunya itu sehingga rasa tanggung jawab membawa identitas darah biru itu membuatnya merubah membuatnya merubah karakternya secara tidak langsung, bahwa bukan bilang menaruh gelar di depan nama, tapi lebih kepada apa bisa dia buat, gue nggak pakai gelar, tapi gue mau nih, gue darah biru nih, gue harus cara gue bergaul juga elegan, cara gue bekerja juga tanggung jawab ya. Gimana peran daripada organisasi peduli adat ini khususnya yang kayak Mbak punya Matra
kita kerjasama gitu untuk turun ke masyarakat, seperti apa sih yang harus Mbak lakukan biar mereka sadar. Kan kita pontang-panting nih memperbaiki akhlak bangsa. Nah kalau dari Darah Biru yang punya turunan akhlak yang terbaik ini nggak turun serta, gimana ya kan Mbak? Gimana Mbak? Ya menurut saya memang kewajiban setiap warga negara itu adalah untuk membela negara ya. Jadi bela negara itu penting ya. Bela negara kita kembali ke bela negara kan. Baik itu masyarakat biasa ataupun Darah Biru ya. Cuman memang di sini dari Darah Biru itu sendiri perlu ada suatu gerakan ya yang mungkin bisa membangkitkan pedulian daripada orang-orang sekitar ya kan. Bagaimana sih untuk membela negara tidak dengan bambu runcing atau apa, tapi dengan kita nih dasar negara kita apa nih, Pancasila. Di situ sudah jelas ya kan norma-norma yang ada ya kan. Jadi paling tidak kita ini harus mengikuti aturan ya kan, aturan yang ada dalam berarti Darah Biru itu harus taat sama aturan karena semuanya tergantung aturan dari berperilaku kan. Dalam setiap kerajaan atau kesultanan itu ada aturannya. Nah begitu juga dengan negara kita, terutama kan ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah kita sebagai warga negara tentunya harus patuh dan taat ya. Dan bagaimana kita mewujudkan apa yang ada dalam Pancasila tadi gitu. Minimal itu ya kan. Karena saat ini kita ketahui ya, banyak generasi muda kita ini yang tidak paham dengan arti Pancasila. Jangan arti Pancasila, Pancasilanya itu sendiri. Urutannya mereka banyak yang tidak tahu loh sekarang ini. Sekarang gini Mbak, kita mau tanya Pancasila, orang yang kata dirinya siapa, gimana Pancasila ya. Makanya memang kita perlu kerjasama nih Mbak ke depannya ya. Ya memang sangat penting ya. Karena aturan itu kan ada ART-nya lah kalau dalam organisasi, dalam pergerakan. Dan untuk pribadi juga ada etika, adab ya. Ini sudah diatur sebenarnya. Jadi dalam agama ada kitab sucinya gitu kan. Itu ada aturannya gitu kan. Ya tidak hanya Darah Biru ya Mbak ya. Jadi emang turunan-turunan dari para alim ulama juga itu Darah Biru ya secara dalam agama juga ada gitu. Walaupun tidak bergerak aja ya. Betul, tidak hanya keraton ataupun kesultanan. Ya turunan penyebar agama juga itu Darah Biru ya. Ya jelas gitu. Kalau memang kita mengacu ya kepada keturunan, semua memang cara ininya kan Adam dan Hawa ya. Cuma yang membedakan itu pada saat zaman-zaman tertentu lah di situ yang membedakan. Jadi memang Mbak gini, ini PR kita bersama, khususnya juga saya sebagai pemerhati ya generasi penerus. Kalau saya bilang kita mencoba menjadi ibu bangsa ya, ibu bangsa itu adalah ibu-ibu yang peduli dengan bangsa ini. Nah, ibu bangsa itu adalah ibu-ibu yang lahir dari sebuah perjuangan juga nih bikin organisasi ibu bangsa. Selamat ibu bangsa ya. Tahun ini tuh menurut kepercayaan beberapa komunitas ya, saat ini yang memang waktunya untuk perempuan maju. Masya Allah, kita harus maju ya. Ibu bangsa harus ada. Jadi saatnya perempuan yang mengambil. Berarti ini sambil keringetan saya mesti habis kena keringet pedes. Jadi gini, ibu bangsa ini adalah perempuan-perempuan yang mungkin berjuang. Salah satunya adalah memperjuangkan tentang bangsa ini dari beberapa segmentasi. Ya, minimal untuk keluarga sendiri lah. Nah, ibu bangsa. Nah, begini Mbak, ini mungkin closing berapa menit, saya kadang-kadang pengen kepanjangan tapi menitnya nih diatur oleh yang mengatur ini. Jadi maksud saya nanti kalau memang seandainya ini pembahasan kita masih bisa panjang, saya pengen banyak tanya lagi Mbak. Tapi mungkin kita terbatas oleh waktu. Nah, saya pengen banget gini loh Mbak. Kita melahirkan pemahaman tentang sejarah. Kita melahirkan pemahaman tentang bibit, bobot, bebet, itu siapa. Kita melahirkan pemahaman bahwa kalau kamu bangga dengan keturunan Darah Biru, bangga dengan gelar kebangsawanan yang kamu punya, sekalipun kamu menyembunyikan karena kamu merasa menggunakan embel-embel itu udah kuno ya, sudah jadul banget menggunakan embel-embel itu dan tidak perlu dianggap raja, it's okay. Menurut saya itu hak kalian, karena Darah Biru kamu nggak pakai pun gelarnya, kamu tetap Darah Biru. Yang jadi masalah pakai akhlaknya, tidak pakai gelarnya tidak apa-apa, tapi pakai karakter seorang Darah Biru, pakai identitas pribadi seorang Darah Biru. Sehingga harapan saya ke depannya nih Mbak, peran kita semua termasuk dari komunitas budaya, komunitas adat Nusantara, komunitas tadi yang saya bilang juga alim ulama, bergerak dengan para ibu-ibu bangsa yang lahir dari masyarakat biasa. Saya berharap ke depannya kita sama-sama peduli, jangan cuma sekedar identitas kelompok. Minimal sebagai penggerak. Iya, jangan bilang saya ini Darah Biru, saya ini tokoh alim ulama, saya ini Icen Dukiawan, terus ngapain aja dengan gelar tersebut ya.
identitas itu kita singkirkan dulu, kita kerja bareng. Ya, betul. Karena kita mempersiapkan saat kita dulu jadi nenek-nenek nih, omah-omah ke depannya mereka sudah dipimpin, kita dipimpin oleh raja-raja yang bertanggung jawab untuk kita, atau alim ulama yang bertanggung jawab juga cendekiawan. Sehingga maksud saya, harapan saya nih ke Mbak Intan, wasekjen dari organisasi adat ya Darah Biru, saya kebiru-biruan Mbak. Darah Biru, mari kita sama-sama turun Mbak, menyadarkan generasi penerus, semua bergandeng tangan ya. Bergandeng tangan, peran Mbak juga harus ada, peran saya sudah mulai dari sekarang untuk bisa bangun, energi, iya lu bangun, lu anak Darah Biru, mulai dari kamu, ya kan? Menjadi trigger. Iya, trigger dan idol-idol baru bahwa kamu adalah percontohan yang terlahir dari darahmu sendiri, yang nggak perlu dibentuk sebenarnya, tapi disadarkan. Sudah ada kan? Tinggal dicolok aja. Amanah. Iya, dicolok aja. Jawab. Betul. Nah, saya tanya Mbak, sebelum penutupan, Mbak minta ciri-ciri seorang Darah Biru, minta 7 saja. Biar saya sadar yang seharusnya ya. Seharusnya ada. Bijaksana, jujur, amanah, mengayomi, terus kemudian cinta kasih ya, penuh dengan welas asih, dan berlaku adil tentunya. Adil, satu lagi penuh kasih sayang. Jadi intinya adalah mereka yang cinta damai, cinta damai, dan pasti dengan semua hal yang dia lakukan dia akan berpikir efek dari tindakannya. Jadi tidak gegabah Darah Biru ini ya. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya yang punya ciri-ciri seperti tadi, boleh ditanya-tanya sama orang tua. Saya Darah Biru. Yang punya ciri-ciri itu bisa mengklaim sebagai Darah Biru juga. Bisa mengklaim bahwa mama saya punya Darah Biru enggak? Jadi kalau Darah Biru bukan. Kalaupun ada Mbak, kita harus bersyukur bahwa walaupun dia bukan Darah Biru, dia sudah mempunyai semangat dan ciri-ciri yang ciri-ciri seorang bangsawan, ya kan? Seperti itu. Jadi adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, anak-anakku semua tadi udah disampaikan kepada oleh Kakak Intan, Mbak Intan atau Tante Intan, bolehlah bebas ya. Dia menyampaikan tentang ciri-ciri seorang Darah Biru, tapi perlu diselidiki juga, bener nggak? Kalaupun kalian bukan Darah Biru, dengan membawa karakter yang luar biasa ini, kalian pasti orang spesial di masa lalu. Apapun kalian adalah turunan orang-orang hebat. Untuk itu, hari ini kita sama-sama untuk menyadarkan diri kita semua bahwa di bagian kehidupan Nusantara ini ada banyak yang tersimpan rahasia-rahasia bahwa kalian adalah turunan orang-orang hebat di masa lalu. Jangan lihat dulu ke depan yang modern, balik dulu ke belakang untuk lihat siapa kita, siapa saya, agar kalian melangkah tuh jelas langkahnya mau kemana. Karena mau jadi pemimpin itu harus punya tanggung jawab yang luar biasa dan perlu bertanya, saya dari mana asalnya. Oke, teman-teman semua, Mbak Intan, kalau kita mau ngikutin ngobrolan kita nih, bisa sampai besok nih. Ya, tapi akan saya undang lagi Mbak Intan, saya mau nanya tentang dunia spiritual. Tapi nanti, hari ini kita bahas dulu tentang Darah Biru ini. Mungkin saya closing statement ya. Ya, boleh closing statement. Jadi yang saya pedomani ya gitu. Jadi seseorang yang mulia itu adalah orang yang memuliakan orang lain. Memanusiakan manusia lain. Oke, siap. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang seperti itu dan tahu berterima kasih tentunya karena kita memberi tidak minta dibalas tapi harus tahu caranya membalas. Ya kan Mbak? Tahu diri. Oke, buat teman-teman semua, dari semua ini sangat menarik. Subscribe, jangan lupa share ke teman-teman, cari tahu nih karakter-karakter apa yang dalam diri kalian dan jadilah pemimpin bangsa ke depannya. Untuk itu, kita ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lainnya dan inspirasi-inspirasi lainnya dengan tamu-tamu undangan yang luar biasa. Catatan Harian Julia akan kembali lagi nantinya. Salam cinta. Salam cinta. Salam Pancasila. Salam Pancasila.